Kita lanjutkan belajar tentang kinematika gerak. Kita lihat di sini soal nomor 1 dikatakan, perhatikan grafik berikut. Perahu motor yang mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, tiba-tiba mesinnya mati sehingga mengalami perlambatan 2 meter per sekon kuadrat, seperti ditunjukkan grafik di atas. Perhatikan pernyataan berikut. Jadi dari pernyataan ini yang benar adalah nomor berapa? Kita tinggal uji satu persatu. Dari soal kita lihat kecepatannya V sama dengan 72 km per jam. Kita ubah dulu ini dalam meter per sekon. Sama dengan 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 20 meter per sekon. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Yang ini adalah kecepatan mula-mula. Sekarang kita lihat poin 1, kecepatan perahu saat T sama dengan 5 adalah 10 meter per sekon. Jadi kalau kita lihat dari sini adalah berapa kecepatan akhirnya. Pada saat T sama dengan 5, kita masukkan untuk yang 1. Vt sama dengan V0 dikurang karena diperlambat. A dikali dengan T. V0-nya tadi adalah 20, dikurang A-nya sama dengan 2, dikali dengan T-nya adalah 5. Hasilnya sama dengan 20 dikurang 10. Hasilnya ini adalah 10 meter per sekon. Jadi yang ini benar ya. Kemudian yang kedua, saat T3 sekon perahu telah menempuh jarak sejauh 65 meter. Kita buat di sini yang kedua. T-nya 3 sekon. Yang diminta di sini jarak 65 meter. Kita masukkan jarak sama dengan kecepatan mula-mula V0 dikali dengan T diperlambat dikurang setengah dikali dengan A dikali dengan T kuadrat. Kita masukkan V0-nya sama dengan 20. Waktunya 3 dikurang setengah, percepatannya 2 dikali dengan 3 dikuadratkan. Kita coret 2 ke sini habis. Hasilnya ini 20 dikali 3 adalah 60 dikurang 3 kuadrat 9. Hasilnya adalah 51 meter. Kita lihat di sini salah. Berikutnya nomor 3. Kita lihat untuk pilihan yang nomor 3. Perahu akan berhenti setelah 10 sekon. Berhenti artinya kecepatan akhir sama dengan 0. Karena dia berhenti. Kita masukkan ke rumus Vt sama dengan V0 dikurang A dikali T. Ini ya, ingat ada rumus yang ini tadi sama untuk yang nomor 1 ini. Karena dia berhenti maka Vt-nya 0. Kita tulis 0, V0-nya 20 dikurang A-nya 2 dikali dengan T. Jadi yang kita cari T-nya. Pindah ke sebelah kiri, 2T sama dengan 20. T sama dengan 20 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 10 sekon. Kalau kita lihat dari sini ini betul. Kita lihat untuk poin 4. Perahu berhenti setelah menempuh jarak 150 meter, berarti kalau dia berhenti Vt-nya sama dengan 0. Ya, untuk jarak maksimum atau boleh kita masukkan ke rumus dulu, boleh seperti ini. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat diperlambat dikurang 2 kali di A dikali dengan S. Kalau S maksimum ditanya, maka Vt-nya ini tadi sama dengan 0. Kita pindah 2 kali A kali S max sama dengan V0 kuadrat. Jadi X maksimum ini boleh kita carikan adalah V0 kuadrat dibagi 2 kali A. V0-nya tadi 20 kuadrat dibagi 2 kali 2 sama dengan 400 dibagi dengan 4 sama dengan 100 meter. Maka yang poin 4 ini salah ya. Jadi yang benar itu adalah poin 1 dan poin 3. Jawabnya dari sini adalah yang B.
Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Kotak P dan Q dengan massa masing-masing 4 kg dan 2 kg dijatuhkan dari ketinggian 50 meter di atas permukaan tanah. Jika kedua kotak tersebut dijatuhkan tanpa kecepatan awal dalam waktu yang bersamaan dan hambatan udara diabaikan, kondisi berikut yang benar. Jadi di sini tanpa kecepatan awal artinya jatuh bebas. Waktu yang bersamaan berarti sama-sama dijatuhkan dengan waktu yang sama. Oke, kalau kita lihat dari sini, ini masanya berbeda. Ingat, benda jatuh tidak dipengaruhi massa tetapi dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi. Atau bisa kita katakan, rumus waktu yang ditempuh suatu benda yang jatuh dirumuskan dengan akar dari 2H dibagi dengan G. Inilah rumus untuk menghitung waktu kalau dia jatuh bebas. Karena dia jatuh dari ketinggian yang sama, bisa kita tuliskan HP sama dengan HQ. Kalau kita masukkan ke rumus ini, maka waktu P pasti sama dengan waktunya Q. Karena hanya sama, sedangkan G juga sama. Kita lihat dari sini, kotak P menyentuh permukaan tanah terlebih dahulu dibanding kotak Q. Salah. Mereka bersamaan tiba di tanah. Kotak yang pertama kali menyentuh permukaan tanah adalah Q. Salah, ya, karena tidak tergantung massa tadi, dia hanya tergantung pada ketinggian. Kedua kotak menyentuh permukaan tanah secara bersamaan. Ini yang betul. Jadi jawabnya adalah yang C. Yang D, kotak P memiliki kecepatan yang lebih besar daripada kotak Q. Ini juga salah, karena kecepatan itu V sama dengan rumusnya akar dari 2 kali G kali H. Karena hanya sama, tentu kecepatannya sama. Kotak Q memiliki kecepatan lebih besar dibanding kotak P, juga salah. Ini juga salah. Jadi yang benar adalah yang C. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.